Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali dan kita undang Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anak-anakmu panjatkan ya Tuhan. Di sini kami akan membaca kembali firman Tuhan. Terima kasih juga Bapa atas penyertaan-Mu Bapa sampai hari ini, sampai pagi ini. Bapa ajari kami Bapa dalam setiap bacaan firman Tuhan ini, supaya kami mengerti, melakukan firman-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kiranya berkat Tuhan tercurah kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton yang untuk di part 150, supaya semua videonya ini ya, berurutan gitu. Untuk sekarang ayatnya di Yohanes 7 ayat 1-13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kalau kita baca di sini di Wikipedia ya, aku baca, aku ambil informasinya. Hari Raya Pondok Daun ini dalam bahasa Ibraninya Nidio or Nido, Sukot. Aku nggak tahu sih bacanya ya, cuman ini dalam kurung ada Sukotnya. Atau perayaan Tabernakel adalah sebuah hari raya Yahudi, merupakan perayaan pengucap syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Tepatnya, hari raya ini dilaksanakan pada 15 Tishri menurut kalender Yahudi. Perayaan ini disebut dengan Sukkot dalam bahasa Ibraninya karena aspek utama dari festival ini adalah sebuah pondok Sukkah. Perayaan ini adalah salah satu dari 3 hari raya peziarah bagi orang Yahudi, selain Shavuot dan Pesach. Pada masa perayaan ini, umat Yahudi berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Setiap keluarga Yahudi membangun sebuah pondok berdinding 3 dan memiliki atap yang terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Pondok-pondok tersebut disiapkan untuk menyambut 7 tamu mistis, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud, yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival tersebut berlangsung. Kaum Samaria memiliki cara yang sedikit berbeda dalam merayakan hari raya ini. Mereka membangun suka di dalam rumah mereka. Selain itu, suka yang mereka bangun tidak memiliki dinding, melainkan hanya atap tempat menggantung buah-buahan. Jadi tadi udah jelas sekali ya, hari raya Pondok Daun itu apa sih gitu. Kayak merayakan sesuatu
pengucap syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di atas bulan September dan Oktober. Jadi pokoknya itu seperti kayak, kalau nggak salah di Indonesia juga ada ya, kayak kejawen-kejawen itu juga merayakan apa, aku lupa lah, kalian bisa cek di situ. Pokoknya ini juga sama, hampir kira-kira gitu ya, secara umumnya itu dimana perayaan panen lah gitu. Jadi hari raya ini ya sungguh berarti bagi orang-orang Yahudi ya, di mana Yesus pun orang Yahudi. Dan di firman ini dikatakan di sini ada saudara-saudara Yesus, pasti artinya saudara Yesus ini dari ibu dan bapaknya ya, Maria dan Yusuf. Dan ketika itu mereka mengatakan, ayolah kamu pergilah katanya ke Yudea. Di sini dikatakan Yesus nggak mau tinggal di Yudea ya, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi di Yudea itu ada orang-orang Yahudi yang mau membunuhnya. Ini berbicara tentang bukan semua orang Yahudi ya, tetapi seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang nggak cocok lah sama Tuhan Yesus, yang kalau kalian udah nonton video semuanya itu intinya dia selalu itu bertentangan sama orang-orang Yahudi yang pakar-pakar. Kalau orang Yahudi yang biasa-biasa dikasih tahu semuanya itu nggak macem-macem lah, nggak ada ini ya. Tetapi kalau orang-orang Yahudi yang ahli-ahli Taurat selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, saudara-saudara Yesus, berangkatlah katanya sama Tuhan Yesus. Ya, berangkatlah engkau ke Yudea katanya, dan mau merayakan juga di sini dikatakan untuk hari raya Pondok Daun. Tetapi di sini dikatakan ya, waktuku belum tiba. Di ayat 6, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Jadi intinya sebelum dikatakan Yesus ini, artinya si saudaranya ini mau menyuruh Yesus untuk pergi ke Yudea atau di Yerusalem itu dalam artian untuk menunjukkan siapa dia, membuat mujizat-mujizat di depan orang banyak gitu, supaya seperti istilahnya pamer lah. Padahal saudara-saudaranya ini kan dikatakan di sini juga nggak percaya sama dia, tetapi mempercayai mujizatnya. Sangat susah memang ada orang yang tidak mempercayai Yesus itu utusan dari surga atau anak Allah itu, tetapi ketika Yesus membuat mujizat, nah saudaranya percaya. Jadi itulah yang dikatakan nggak sinkron ya. Makanya yang seperti aku bilang, ketika kita mengakui kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, kita Kristen, tetapi pada saat perlakuan kita tidak sinkron dengan apa yang kita ucapkan, itu sangat bertolak belakang dan Tuhan tidak suka. Udah pasti nggak suka. Karena Tuhan itu, apa yang dia katakan dan perbuatannya itu sangat matching. Ibaratnya sinkron. Dan satu hal dia sudah berkali-kali mengatakan, apa yang telah kulakukan, apa yang kulakukan, apa yang kuperbuat itu berdasarkan dari atas, dari Bapakku, kehendak Bapakku. Jadi berkali-kali dia selalu mengatakan, itu kehendak Bapakku, apa yang kulakukan itu kehendak Bapakku. Jadi bukan dia mau nonjolkan ke dirinya sendiri, karena memang dianya itu satu dengan Tuhan. Dan di sini kita diajarkan adalah setiap apapun yang kita lakukan, mau itu yang membantu orang, yang positif ya. Pastinya kalau kita lakukan yang jahat itu bukan dari Tuhan, itu dari si iblis, si jahat. Ketika Tuhan melakukan sesuatu hal, selalu dia mengatakan juga, jangan beritahu kepada orang. Aku kan juga udah katakan di video yang lalu, bahwasanya aku juga bingung awal-awal kenapa Tuhan nggak bilang, maksudnya ya diseberin aja gitu, bahwasanya dia yang melakukan penyembuhan kepada orang-orang sakit dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan, selalu Tuhan Yesus bilang jangan beritahu kepada orang-orang. Tuhan Yesus nggak mau riak, tapi bukan berarti Tuhan Yesus maksudnya menutupi hal itu supaya orang-orang nggak tahu. Ingat waktu Yesus juga mau pergi ke suatu daerah, kemudian ditahan, dia bilang apa? Aku pun harus memberitakan Injil kepada orang lain, bukan hanya kalian saja. Artinya, kalau Tuhan Yesus sudah katakan kepada si A, juga harus katakan kepada si B, dalam artian untuk mengabarkan Injil. Jadi semuanya selamat. Dia tidak mau ada yang celaka, ada yang ke maut. Nah, di sini juga dikatakan Yesus selalu mempunyai reason atau alasan mengapa Tuhan Yesus tidak perlu show off, karena itu pekerjaannya iblis. Show off itu ya, untuk pamer-pamer itu pekerjaannya iblis. Makanya selalu diajarkan itu,
kalau engkau memberikan dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai tahu. Atau sebaliknya, kalau tangan kirimu memberikan sesuatu, tangan kanan nggak boleh tahu. Tetapi kembali lagi esensi yang harus kita ambil ya. Kadang-kadang ada yang letterlek, jadi sangat-sangat tidak cocok, tidak matching. Contohnya begini juga, zaman sekarang banyak influencer atau youtuber ya. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita buat, itu kan berdampak sama orang yang menonton juga. Jadi segala sesuatu, usahakan kita juga harus merubah sesuatu yang positif, bukan yang negatif jatuhnya. Itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi setiap apapun kita lakukan, kalau itu berdampak positif, pastinya orang pun jadi berpikiran positif. Ingat, yang negatif aja orang bisa menularkan yang negatif. Meskipun kalau secara sadar kita tahu, jika orang melakukan yang positif, memang sangat lambat ya. Makanya dibilang orang, gosip atau keburukan itu lebih cepat menyebar daripada kebaikan itu sendiri, yaitu dunia. Makanya Tuhan bilang di sini kejahatan ya, dunia ini jahat. Dan dia bilang dunia tidak membenci kamu. Artinya dunia ini ya suka dengan manusia. Karena ya sama kita melekat di dunia ini karena kejatuhan kita oleh dosa-dosa, karena kebiasaan kita, karena mungkin kita udah ikut. Makanya dibilang jangan sama seperti dunia. Kalau kita nggak sama seperti dunia, artinya dunia membenci kita. Dunia itu ibaratnya orang lain. Kita positif, kadang-kadang ada orang yang kamu ini sok-sok inilah, itulah gitu ya. Jadi pasti bertentangan. Tapi kalau kita ikut dengan dunia ini, kita ikut arus, semuanya senang sama kita, welcome. Tapi ingat, kebinasaan jatuhnya. Jadi di sini dikatakan Tuhan juga, setelah Tuhan Yesus mengatakan di sini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Ingat, Tuhan Yesus kebenaran. Sementara dunia ini penuh dengan dosa. Makanya dunia ini membenci Yesus. Dunia ini orang-orangnya. Ketika Yesus datang, mana ada yang mau mendengar. Tapi ketika Yesus membuat mujizat, semua ikut, semua datang. Tetapi ingatlah, bukan semuanya juga benar-benar membenci. Karena orang-orang yang justru biasa, orang-orang yang bukan ahli-ahli Taurat, bahkan mereka justru menyayangi Yesus, menyambut Yesus. Dan ketika orang sakit ya, orang-orang miskin, orang-orang lumpuh datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ya, supaya mendapatkan penyembuhan. Kuasa Tuhan merubahkan hidup mereka. Seperti khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus mengatakan adalah selalu khotbah berbahagia. Justru di khotbah itu lebih banyak orang yang menderita katanya, yang bahkan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Kelihatannya merasa kaya dan ini dan itu, tapi di hadapan Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya. Tetapi orang yang justru merasa dia miskin, merasa dia tidak ada apa-apanya, merasa dia orang berdosa, justru itu yang layak bagi Tuhan ya. Dan di sini dikatakan lagi, kata Tuhan seperti ini ya, aku nggak akan pergi ke pesta itu, ke pesta pondok daun maksudnya ya. Tetapi di sini akhir cerita, ketika saudara-saudaranya sudah pergi, di sini dikatakan di ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak mendengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mungkin yang takut terhadap orang-orang Yahudi, dalam tanda kutip orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan Tuhan, mungkin kalau ada orang bilang dia orang baik, pasti takut nanti orang si ahli-ahli Taurat ini akan pasti memusuhi orang yang memuji Yesus ini. Tapi di sini dikatakan lagi ada juga orang yang bilang enggak, dia menyesatkan. Nah itu gerombolan orang-orang Farisi itu, karena mereka bertentangan sama Tuhan Yesus. Tapi satu hal di sini adalah Yesus mengajarkan kita jangan show off, nggak usah pamer gitu loh. Jadi ya kita ini sama aja, selama kita ini di dunia ini kita nggak siapa-siapa lah. Ingat waktu seorang wanita yang kedapatan berzina, Tuhan menulis di tanah itu, dia bilang tera teram agusat, yaitu di skripnya bahasa Yunani katanya. Mereka, aku udah baca di Wikipedia itu, kalian nonton aja di video itu kisahnya. Pokoknya itu ceritanya tentang si perempuan yang kedapatan berzina, kemudian si orang-orang banyak mau melempar batu, merajam dia, tapi Tuhan Yesus menulis di tanah itu. Dan itu artinya bumi menuduh bumi. Dalam arti bumi ini, dunia ini, kita manusia tinggal di sini. Ketika seorang manusia menuduh dia manusia, atau ketika dia seorang pezina menuduh orang lain berzina,
atau dia ketika dia seorang pencuri, dia menuduh orang lain mencuri, atau ketika dia orang berdosa, dia menuduh orang berdosa. Nah, itulah teram akusat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kau seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu tuduh orang lain pendosa? Kamu seorang pezina, bagaimana mungkin kamu tuduh orang pezina? Artinya kamu sama-sama orang berdosa, nggak usah lah. Sesama orang berdosa nggak usah tuduh-tuduhan. Sedangkan Tuhan aja sendiri selalu dia low profile, ibaratnya down to earth. Dia seorang yang utusan Tuhan, anaknya Tuhan, anak tunggalnya Tuhan. Dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika dia ke dunia ini, dia pun bukan lahir di tempat yang agung. Dia lahir di kandang domba. Dia tinggal di Bukit Zaitun. Dia bermalam di sana. Pagi-pagi dia sudah bekerja mengajarkan orang di rumah-rumah ibadat, menyembuhkan orang. Makanya dia bilang, Bapakku kerja sampai hari ini. Aku pun juga. Jadi bagi kita pun yang kita udah benar-benar kita dikasih kelengkapan, kita dikasih kesehatan, kita jangan malas-malasan. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang rajin. Dia bekerja. Dia nggak malas-malasan nyampe di sini duduk-duduk gitu, enggak. Sekelas dia yang orang bisa membuat mujizat, sekeras dia yang dari surga dia bekerja. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Tuhan Yesus. Di sini aku ingatkan lagi, kalau membaca Alkitab itu jangan leterlek koma ini, karena ada sesuatu poin-poin yang bisa kita ambil. Contohnya seperti aku, kadang-kadang aku kurang memahami, aku berdoa, aku minta tuntunan Roh Kudus, kemudian aku akan baca lagi dari teks-teks Kristen. Ya, ada yang kadang-kadang sama dengan pemikiranku, ada yang berbeda. Tetapi disitulah Roh Kudus berbicara kepadaku dalam artian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena semua kepala orang kan semua berbeda. Tetapi ketika kita undang Roh Kudus, kita dipersatukan. Kita itu dibukakan. Seperti mata tiga kita itu dibukakan. Supaya kita memahami maksud Tuhan ini begini. Tuhan maunya begini. Inilah tujuannya Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita patuh seperti ini dan ini harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kita mengabaikan sesuatu yang penting. Kembali lagi waktu Tuhan mengatakan sama seperti hari Sabat. Hari Sabat itu banyak sekali pergoncang-ganjingan ya, perdebatan ini dan itu. Tetapi fungsi hari Sabat itu adalah untuk manusia hubungannya dengan Tuhan, ya, menikmati hari Sabat hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ingat suatu kata di mana Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ketika Yesus juga datang ke dunia menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan hari Sabat. Jadi kita juga harus alert. Ya, kalau memang semuanya everything is fine, kita berhari Sabat, kita menikmati berkat Sabat, kita berdoa pada hari Sabat, kita berhubungan baik dengan Tuhan pada hari Sabat, karena itu yang Dia tunjuk, hari perhentian. Tapi ketika ada orang sakit, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita pada hari Sabat, itu yang kita duluan. Bukan kita leterlek udah di gereja aja duduk manis gitu. Ketika ada kita tahu orang yang misalnya jumpa di jalan atau keluarga, tetangga dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan adalah jiwa itu yang lebih penting. Bagaimana jiwa itu tidak binasa? Disitulah Tuhan menyelamatkan kita ketika Dia mati di kayu salib. Makanya kita memakan dagingnya, meminum darahnya, supaya kita diperdamaikan. Kalau enggak, kita enggak damai-damai. Kalau enggak, kita enggak layak-layak. Ketika kita datang kepada Tuhan, setelah kita menerima Dia sebagai Juru Selamat kita menangis di hadapan Tuhan, kita menyesali dosa kita menjadi hidup yang baru. Tuhan menjaga kita. Ingat, selalu berada di dalam jalannya, jangan di luar. Ketika kita di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sia-sia hidupmu tanpa Tuhan, sia-sia semua apa yang kau dapatkan, sia-sia dan rugi. Ketika kita di dalam Tuhan, seperti aku bilang, mau pendek umurnya, mau panjang, mau dalam keadaan sakit, mau apapun, ingat selalu Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kedua posisi yang terbesar ini, kematian dan kehidupan ini, kalau kita selalu di dalam Tuhan, ingat kita tidak akan pernah menyesal. Karena kerajaan surga sudah ada di depan mata kita. Karena kita sudah mendapatkan kerajaan surga itu. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada saat ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau mengajarkan kami begitu banyak Bapa, supaya kami jangan show off, supaya kami jangan pamer, supaya kami juga tetap rendah hati, down to earth, respect terhadap yang lain. Bapa, banyak sekali kesalahan dan dosa-dosaku, dan kami semua di sini orang-orang berdosa. Hapuskan ya Tuhan
supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Anakmu berdoa Bapa untuk orang-orang di luar sana Bapa. Siapapun mereka yang menonton video ini, ketika tergerak hatinya biarlah mereka bertobat. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan Bapa. Dan yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang lain, keluarganya, temannya, dan sebagainya. Engkau turut campur tangan Bapa, memampukan dia supaya dia juga dapat memaafkan segala sesuatu yang dia pikirkan. Engkau membantu Bapa segala setiap kami di sini juga supaya menjadi anak terang, menjadi garam, tetap pegang firman-Mu, melakukan Bapa dan menyenangkan hati-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.